Jadi jangan sampai 6 godaan ini membuat kita saling memangsa. Kalau bahasa filsafat baratnya homo homini lupus. Manusia itu kalau dibiarkan saja dia akan saling memangsa. Coba ya seandainya manusia itu tidak dikendalikan, dibebaskan sepenuhnya sesuai dengan dorongan yang ada dalam dirinya, mungkin tidak ada 1 jam dunia ini wis kiamat mungkin. Jadi manusia itu justru lebih banyak memerlukan pengendalian diri. Kalau sekedar hasrat, keinginan, dorongan untuk ini itu banyak. Di sini kita perlu filter yang canggih. Nah, rem ini yang kita perlu lebih banyak miliki, apalagi situasi hari ini. Nah, di antara remnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi malam hari ini. Kita belajar sebentar Mahatma Gandhi. Kita pertajam sedikit bagian pandangan beliau tentang anti kekerasan atau ahimsa. Saya buka dengan quotes ini. Ini ada quotes yang menarik dari beliau. Dengan cara yang lembut engkau bisa mengguncang dunia. In a gentle way you can shake the world. Jadi jangan dikira melakukan tindakan-tindakan besar mengguncang dunia itu harus dengan cara yang keras, harus dengan cara teriak-teriak, harus dengan cara kekerasan, show of power dan lain sebagainya. Bahkan dengan cara yang lembut pun dunia bisa goncang. Kelembutan kadang-kadang lebih menggoncangkan daripada kekerasan. Mungkin ada orang yang dimaki-maki dia mental, tidak apa-apa, tapi begitu didiemin dia lemes sudah, bingung kok ini diemin aku saja. Itu kan didiemin itu kan tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Itu gentle way, tapi bisa lebih menggoncangkan. Ya kayak kalian dengan pacarmu misalnya, kalau pas lagi gegeran kan wow, saling maki-maki oke saja, tapi begitu didiemin kamu bingung sudah. Nah itu salah satu contoh. Kadang-kadang diam, tidak ngapa-ngapain itu bisa menggoncangkan. Baik, ya yang dilakukan Gandhi kan sejenis itu. Beliau melakukan protes, melakukan ketidaksetujuan, melakukan upaya pembebasan, tapi dengan jalan yang lembut, tidak dengan jalan yang kasar. Dan itu lebih menggelisahkan. Maka in a gentle way you can shake the world. Kemarin sebulan ini kan kita sudah melihat beberapa konsep, beberapa bukti bagaimana perdamaian dan anti kekerasan itu ternyata juga dahsyat powernya. Nanti di Gandhi juga dibuktikan bahwa ini juga luar biasa. Baik, kita lanjutkan ya, meskipun nanti di beberapa tokoh ada juga yang mengkritik beliau. Beliau ada beberapa prinsip yang itu mungkin cocok untuk situasi hari ini. Baik, sekarang kita masuk membahas ahimsa. Ahimsa ini sebenarnya 2 kata yang jadi satu. A itu artinya tidak, himsa atau ada yang bilang hinsa itu berarti menyakiti atau membunuh. Jadi ahimsa itu berarti tidak membunuh, tidak menyakiti. Ajaran ini kalau teman-teman belajar agama-agama ditemukan dalam sebenarnya di semua agama. Tapi istilah ahimsa itu sendiri bisa ditemukan di Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme.
Itu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, nanti teman-teman cari sendiri ya. Dulu kita pernah belajar Hinduisme, Buddhisme juga pernah, Jainisme yang belum kapan-kapan. Nah, kalau dalam Hinduisme, ahimsa itu bagian dari namanya Pancayama Brata. Pancayama Brata itu 5 jenis pengendalian diri tingkat dasar. Ini masih dasar, sifatnya mungkin masih materi. Nanti ada pengendalian diri yang untuk batin. Jadi masih ada Pancayama Brata. Kalau yang Pancayama Brata ya yang paling awal memang ahimsa. Kemudian brahmacari. Brahmacari itu kehidupan yang menjauhi nikah, seksualitas. Ada yang menyebutnya selibat. Ketika orang, ada yang bilang ini tafsirnya, ketika orang sedang menjalani laku atau menempuh jalan ilmu, itu seyogyanya menjalani hidup brahmacari. Ya mungkin asumsinya kalau terlalu sibuk dengan lawan jenis, sinaunya tidak konsen mesti. Ya kan? Nah, ini mungkin boleh dipakai dalil teman-teman yang kuliah sambil pacaran. Jadi ambil jalan brahmacari biar ilmunya lebih murni. Tidak sibuk dengan lawan jenis. Gandhi bersumpah brahmacari meskipun beliau menikah, tapi beliau ingin agar cintanya pada istri tidak sekedar di level seksualitas saja, agar cintanya lebih murni, tidak hanya karena itu saja. Nah ini jalan penyucian diri level 2, pengendalian diri level 2. Jadi ahimsa itu mengendalikan diri agar tidak melakukan kekerasan, menyakiti yang lain. Brahmacari ini mengendalikan diri dari nafsu-nafsu syahwat kalau bahasa kita. Yang ketiga satya. Satya itu kebenaran. Jadi tidak bohong, jujur. Itu istilahnya kebenaran. Dan macamnya susah ini, harus pelan-pelan. Ya waharika, kemudian astennya. Ini 5 konsep pengendalian diri tingkat dasar. Saya tidak jelaskan detail ya, diulang saja. Dulu pernah kita jelaskan di sesi Gandhi. Saya bolak-balik lihat jam, khawatir kepanjangan. Yang sudah mengulang tidak saya jelaskan detail ya. Nah, yang jelas bagian dari Pancayama Brata yang paling awal itu ahimsa. Kalau dalam tradisi Hinduisme. Ini saya ambil dari yang paling dekat karena beliau Hindu. Konsep ini pertama kali digunakan ya dalam Upanishad. Dalam Upanishad dijelaskan kenapa sih harus ahimsa. Karena manusia itu dalam dirinya ada godaan dari 6 hal. Namanya satripu. Jadi 6 godaan. Kalau tadi kan pengendaliannya ada 5, godaannya ada 6. Godaan dari mana saja? Dari nafsu, dari keserakahan, dari amarah, dari kemabuan, dari kebimbangan dan iri hati. Ini 6 hal yang menurut saya potensial menyeret kita ke ranah keburukan. Jadi nafsu, keserakahan, amarah, kemabuan. Kemabuan itu kalau kita sedang lost control, pikiran tidak jernih. Kebimbangan itu ketika kita sedang bingung. Iri hati itu ketika kita sedang tidak ridho dengan hidup kita saat ini dan situasi teman kita, saudara kita. Jadi ada 6 godaan. Nah, 6 godaan inilah nanti sumbernya konflik. 6 godaan ini membuat manusia jadi buta
buta kala, istilahnya buta kala itu muncul watak raksasa yang ingin menang sendiri. Disitulah pentingnya ahimsa. Jadi jangan sampai 6 godaan ini membuat kita saling memangsa. Kalau bahasa filsafat baratnya homo homini lupus. Manusia itu kalau dibiarkan saja dia akan saling memangsa. Kan sering saya ilustrasikan bahwa coba ya seandainya manusia itu tidak dikendalikan, dibebaskan sepenuhnya sesuai dengan dorongan yang ada dalam dirinya, mungkin tidak ada 1 jam dunia ini wis kiamat mungkin. Jadi kayak gini saja, misalnya kajian ini ya, tiba-tiba kita deklarasi ya, ayo kita tutup ruangan ini, kemudian kita sepakati boleh ngapain saja, semua aturan dalam waktu 2 jam ini dibatalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Itu bisa di dalam ini terjadi chaos luar biasa, bisa kacau itu, mungkin yang cowok-cowok tiba-tiba lari ke sana semua. Itu bisa tidak karu-karuan sudah situasinya. Yang sini juga rela saja, pengaturannya boleh kok sekarang jadi terus. Nah, jadi manusia itu justru lebih banyak memerlukan pengendalian diri. Kalau sekedar hasrat, keinginan, dorongan untuk ini itu banyak. Di sini kita perlu filter yang canggih. Nah, rem ini yang kita perlu lebih banyak miliki, apalagi situasi hari ini. Nah, di antara remnya adalah ahimsa. Berarti inginkan apa saja terserah, tapi asal jangan menyakiti orang lain. Itu prinsip dasarnya. Baik, saya lanjutkan. Baik, sekarang kita lihat. Kalau tadi kan, kalau bahasa di kampus dalil naklinya. Nah, sekarang kita coba rasionalnya. Kenapa sih kita harus anti kekerasan? Yang pertama, kalau menurut beliau, kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif, merusak. Pak, saya ingin menegakkan keadilan, Pak. Kalau tidak dipukuli ini orangnya tidak sadar-sadar. Loh, kerusakan yang lahir. Ya mungkin dia sadar, tapi setelah kerusakannya muncul. Jadi kekerasan itu apapun tujuannya mesti destruktif. Tujuan yang baik semoga tidak kemudian menghalalkan cara yang tidak baik, cara yang merusak. Dan biasanya kekerasan itu melahirkan siklus kekerasan. Orang itu meskipun salah kadang kalau dipukul ya pengen bales. Kalau disakiti pengen balik menyakiti meskipun aku salah. Ya kadang-kadang kan begitu orang, misalnya sampean nagih hutang gitu. Wah, sambil ngamuk-ngamuk. Itu yang punya hutang kan terus biasanya juga tidak terima. Padahal dia tahu sebenarnya dia yang utang sih harusnya bayar. Tapi ketika disakiti dia tetap juga ingin balas. Jadi kekerasan ya akan melahirkan siklus kekerasan. Jadi ketika dilawan dengan cara yang keras, yang dikerasi mesti akan balas. Kadang-kadang kita salah misalnya, kan ingin balas juga meskipun orang menghukum kita. Kayak kita di sekolah zaman saya SD dulu sama gurunya tiap hari Senin disuruh nunjukin tangannya. Itu kalau kukunya panjang dipukul pakai penggaris. Loh, zaman itu saya membayangkan dipukul, awas kapan-kapan tak balas ini. Ya meskipun saya tahu saya juga salah, kukunya panjang, tapi kok ya dipukul, mau pengen balas tetap. Ya mungkin ada di sini yang dulu pernah dijewer gurunya terus batinnya pengen balas, sayangnya tidak berdaya. Jadi mesti akan melahirkan siklus, kata Gandhi. Jadi kalau keras dilawan dengan keras, ya siap-siapkan nafas yang panjang. Karena yang terjadi adalah balas membalas. Dan ini ya terus. Yang sini mukul duluan, kita dendam balas.
mukul balasnya kegiatan mungkin kanu terus ini pengen balas lagi sana terus sama-sama pengen balas. Tidak ada orang yang sukarela mau disakiti. Nah, jadi kalau keras dilawan keras atau kita pilih jalan kekerasan, siap-siap kerusakan yang lahir dan siklus kekerasan yang tidak berhenti. Yang kedua, kalau ini agak ajaran agama beliau di Hindu ada konsep karma. Kalau dalam ilmu fisika mungkin ada kausalitas. Kalau dalam Islam ada pandangan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, siap-siaplah melihat buahnya. Maka kalau kita melakukan yang lembut-lembut, ya nanti panennya kelembutan demi kelembutan. Kalau kita menanamnya yang keras-keras, ya panennya kekerasan demi kekerasan. Kenapa sih kok hari ini rasanya keras semua? Obrolan di medsos saja rasanya keras. Konflik rasanya gampang sekali pecah, mudah sekali terjadi saling menyerang. Mungkin ya karena sedikit-sedikit tiap hari kita panen nanam kekerasan, ya panennya kekerasan. Yang kita lakukan itulah yang kita panen. Kalau dalam Hindu ada konsep karma. Maka ayo milih jalan yang lembut saja, yang enak saja, biar panennya juga enak. Jadi ini dasar berpikirnya. Jangan milih jalan yang salah, yang jelek, meskipun sedang dijahati orang. Meskipun orang lain berbuat buruk pada kita. Yang tadi kalau kata Al-Quran kan faman afa wa aslaha, memaafkan dan ya mencari jalan keluar yang baik-baik saja, yang islah-islah saja. Jangan nyari jalan yang merusak. Nanti ya kita sedang menempuh jalan karma yang sama, jalan balik yang sama dari dia yang melakukan. Itu berarti kelasnya terus kita sama dengan orang yang kita anggap buruk tadi. Yang sana misuh-misuh maki kita, itu kan kalau kita balas maki-maki, apa sana terus sadar, oh iya ya saya maki, dia maki, kan enggak, terus dia pengen nyari makian yang lebih dahsyat lagi. Oh terus kita emangnya aku enggak bisa, terus pengen lebih dahsyat lagi, terus bolak-balik, akhirnya nanti ada makian level dewa yang keluar. Tambah tajam, tidak hanya hewan, binatang, kebun binatang, semuanya. Target kita di kepala kita kan cuma satu, gimana dia sakit hati, gimana dia tersakiti, gimana seperti aku tersakiti. Ya nanti kita ada di siklus sebab akibat keburukan, kekerasan yang sama. Cuma ya menjalankan kayak gini, ya memang abot. Kalian kan kalau sedang panas, sedang marah itu pinginnya balas saja. Saya sakit, dia harus merasakan sakit yang sama. Bahkan masih banyak orang yang punya pandangan hukum itu untuk balas dendam. Jadi ini yang mungkin kapan-kapan lah kita belajar filsafat hukum. Apa iya sih hukum itu ada hanya untuk kita bisa balas dendam pada orang jahat. Baik, ini dua logika. Yang pertama, untuk memilih gaya hidup anti kekerasan. Lah terus gimana Pak, kalau yang kita lawan memang tidak adil, dia menindas. Kalau kata Mahatma Gandhi, kalau melawan kekuasaan yang menindas, orang itu kan biasanya punya dua opsi. Patuh saja, diam saja, tunduk pada ketidakadilan, penindasan, atau melawan tapi dengan kekerasan. Kata Gandhi, dua-duanya tidak manusiawi. Kalau kita tunduk saja pada ketidakadilan, berarti juga tidak manusiawi. Wong ketidakadilan itu tidak manusiawi. Kita menerima kejahatan, menerima keburukan. Tapi kalau kita melawan dengan kekerasan yang sama, kita melawan dengan kekerasan, sama-sama menyakiti, karena saya disakiti, saya harus balik menyakiti dia, ini juga tidak manusiawi. Kita melakukan kesalahan yang sama.
Jadi baik tunduk maupun melawan itu sebenarnya sama-sama negatif kalau melawannya dengan kekerasan. Maka opsi paling mungkin untuk mengakhiri penindasan atau ketidakadilan, ya kita melawan, jangan diam saja, tapi melawannya tanpa kekerasan. Kalau ada teman menyakiti kita, ya jangan diam saja, kita lawan. Tapi melawannya tidak dengan membalas dendam menyakiti dia. Berarti ya kalau seperti di Martin Luther King minggu lalu kan, ya gimana caranya kita hentikan kekerasan itu, kita ingatkan dia. Dengan cara yang mungkin kita jalankan. Jadi perlawanan anti kekerasan itu ya tidak dengan melakukan kekerasan yang sama, karena kalau melakukan kekerasan yang sama ya level kita sama saja dengan yang mau kita kritik. Jadi ini logikanya kenapa nanti ahimsa itu ya melawan, bukan kok diam saja ditindas orang, disakiti orang, enggak, tapi perlawanannya tambah kekerasan. Tambah kekerasan itu baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Saya kan tidak mukuli dia, Pak. Saya cuma maki-maki dia saja. Saya cuma anjing-anjingin dia aja misalnya. Ya itu bodoh wae kekerasan. Jadi ya tidak harus kekerasan itu mukuli. Ya kadang-kadang di kata-kata itu jauh lebih menyakitkan. Kalau logikanya saling menyakiti ya sama saja kita akhirnya. Jadi lawan saja ketidakadilan itu, tapi dengan cara tanpa kekerasan. Lanjut. Nah, sekarang syaratnya. Apa syaratnya kita berjuang melawan kekerasan? Yang pertama tentu saja kebenaran atau satya. Ya jangan saya melawan anti kekerasan tapi bukan tentang kebenaran. Ya buat apa? Yang kita perjuangkan itu tetap harus kebenaran. Kata Gandhi, kebenaran dan anti kekerasan itu seperti dua sisi mata uang. Salah satunya tidak boleh ditinggal. Jadi tidak mungkin anti kekerasan kok untuk hal yang buruk, ketidakbenaran. Dan jangan sampai kita memperjuangkan kebenaran dengan jalan kekerasan. Karena kekerasan itu negatif. Memperjuangkan kebenaran secara negatif, kalau kata Imam Ghazali, seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air seni tidak apa-apa ya, teman-teman paham ya. Kalau bahasa Indonesia yang sastranya tinggi kan air kencing itu sama dengan air seni. Jadi orang nyuci dengan air kencing itu kan niatnya baik, ingin mencuci bersih-bersih, tapi kok yo caranya pakai air kencing. Akhirnya ndak jadi bersih, tapi tambah najis, tambah ndak karu-karuan. Maka yo pakai jalan yang benar dong. Yang benar tadi anti kekerasan. Jadi iya tujuannya kebenaran, tapi diperjuangkan secara anti kekerasan. Sebaliknya juga begitu, anti kekerasan ini Pak, tapi tujuannya untuk keburukan, kejahatan. Sudahlah ya kita diam-diam saja, kita ayo korupsi kan anti kekerasan ini kita. Yang penting sama-sama cuan lah, sama-sama untung, ya itu bukan ahimsa namanya. Jadi anti kekerasan tetap untuk kebenaran. Jadi anti kekerasan dan kebenaran are inseparable. Tidak bisa dipisah. And presuppose one another. Kata beliau, kecintaanku terhadap anti kekerasan lebih unggul dibandingkan kecintaanku terhadap segala hal yang duniawi atau supraduniawi. Kecintaanku hanya dapat disamai oleh kecintaan terhadap kebenaran, yang bagi saya identik dengan pantang kekerasan. Melalui hal itulah dan hanya dengan cara itulah aku dapat melihat dan mencapai kebenaran. Jadi syarat pertama ahimsa itu satya, kebenaran.
Syarat kedua, yaitu bersihnya diri atau penyucian diri. Jiwa yang masih kotor, masih sombong, masih merasa tinggi, merasa besar dan lain sebagainya, sulit untuk anti kekerasan. Kata beliau, jika seseorang memiliki kesombongan dan egoisme, ia tidak mungkin anti kekerasan. Anti kekerasan tidak mungkin terjadi tanpa kerendahan hati. Tanpa penyucian diri, anti kekerasan hanya sekedar mimpi belaka. Tuhan tidak akan pernah dapat disadari oleh orang yang tidak suci hatinya. Oleh karena itu, penyucian diri harus berarti penyucian di semua bidang kehidupan. Dan penyucian ini karena sifatnya sangat menular, tentu akan membawa pada penyucian lingkungan sekitar. Jadi ayo membersihkan jiwa. Jangan sampai, iya sih yang dilakukan anti kekerasan, tapi dia sombong. Loh, aku loh bisa anti kekerasan. Yang lain levelnya di bawahku semua. Kelompok sana itu kekerasan semua. Ini satu-satunya nih, saya dan kelompok saya nih yang tidak keras. Ini namanya jiwanya masih tidak bersih. Kebersihan jiwa dari segala sifat kotor, iri, dengki, hasut, sombong, harus bersih. Kalau tidak begitu, anti kekerasan tadi hanya akan jadi bukan kendaraannya kebenaran, tapi kendaraannya kesombongan. Kendaraannya dengki, kendaraannya iri, kendaraannya menang-menangan, egoisme, dan lain sebagainya. Berarti kalau kita ingin menempuh jalur anti kekerasan, ayo bersih-bersih diri dulu. Makanya Mahatma Gandhi itu kan gaya hidupnya kayak sufi kalau dalam Islam. Gaya hidupnya sangat spiritual. Karena untuk menjalankan anti kekerasan itu perlu kebersihan diri. Karena kalau jiwa kita tidak bersih, ya seperti saya bilang tadi, anti kekerasan hanya jadi jalan untuk pemenuhan hasrat kita saja, kesombongan kita saja. Kalau hari ini mungkin jadi anti kekerasan itu nanti jadi konten saja. Wah, ini loh saya anti kekerasan. Nanti kamu screenshot nih, saya dimaki-maki orang. Wah, yang maki-maki tak doakan. Nih screenshotnya. Nah gitu. Nanti jadi hanya kayak gitu kalau hari ini. Jadi bahan pameran betapa aku ini sudah baik, sudah hebat, sudah anti kekerasan. Maka prasyarat ahimsa itu ayo bersih-bersih diri. Jadi biar barang yang baik yang kita jalani tidak jadi kendaraannya hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Maka dalam tasawuf itu kan selalu disebut langkah awal orang yang melakukan perjalanan spiritual itu takholli. Takholli ini penyucian, pembersihan. Karena hal yang baik tidak bisa eksis bareng dengan hal yang buruk. Jadi, kalau ada racun kok ketemu air, ya hasilnya mesti air yang beracun, bukan racun yang berair. Jadi yang jernih mesti terkotori. Maka ahimsa sesuatu yang jernih, tapi kalau masuk dalam wadah yang kotor, ya jadi seperti tadi, dia jadi media kendaraan untuk melakukan hal yang kotor. Maka selain kebenaran, ahimsa juga membutuhkan penyucian diri, kebersihan diri kita. Baik, kita lanjutkan ya. Prasyaratnya sudah. Sekarang filosofinya. Ada beberapa filosofi dari ahimsa ini. Filosofi kita maknai pemaknaan mendalam. Kalau tadi kan mungkin agak wawasan-wawasan awalnya. Secara dalam seperti apa sih filosofinya ahimsa itu? Yang pertama, ayo kita lihat dari sejarah manusia. Sejarah manusia membuktikan semakin manusia itu beradab dalam perkembangannya, ternyata pencirinya adalah semakin mereka mampu hidup bersama dan menghindari konflik-konflik.
Semakin manusia belum beradab, semakin dia mudah konflik dan sulit hidup bersama. Nah, ini boleh dibaca, mungkin teman-teman boleh membaca sejarahnya manusia, mungkin boleh membaca Sapiens lah, boleh membaca apalah. Itu nanti ada pencirinya. Manusia semakin era sebut saja primitif awal, itu mungkin lebih dalam tanda petik suka konflik. Tapi manusia, dan ini biasanya hidupnya masih nomaden, masih belum kompak. Secara umum cara hidupnya masih berburu. Tapi begitu mereka ngerti caranya menanam, menghasilkan makanan, kemudian hidup menetap, hidup bersama, mereka mulai sadar kebutuhan akan yang lain. Mereka mulai sadar harus saling menghargai, harus kompak. Jadi mereka mulai sadar ya enggak semua masalah diselesaikan dengan cara konflik. Jadi ahimsa itu menjadi penciri semakin manusia beradab, semakin dia mampu menanggulangi unsur kebinatangan yang ada dalam dirinya. Jadi ingin enaknya sendiri, ingin menang sendiri, ingin sejahtera sendiri, tidak mau diganggu, lebih suka menyerang yang lain kalau dirasa mengancam eksistensinya. Ini kan unsur-unsur kebinatangan yang ada dalam diri kita. Nah, semakin manusia dalam perkembangan sejarahnya semakin beradab, dia semakin mampu menaklukkan ini. Disitulah maka filosofi dasarnya ahimsa itu sebenarnya pembuktian bagaimana manusia berkembang semakin beradab. Tapi kok terus orang Pak, tapi belakangan malah suka perang lagi, suka bunuh-bunuhan lagi, itu berarti perkembangannya mundur. Jadi kita ternyata banyak berkembang mundur, tidak hanya berkembang maju. Jadi lebih suka konflik, lebih suka menyakiti yang lain, ingin enaknya sendiri, egonya sendiri. Itu kita agak setback. Harusnya manusia itu hasil evolusinya ya tambah baik, tambah baik. Evolusi mental dan rohaninya. Ya kalau evolusi fisiknya ya teorinya kan berbeda, nanti pakai teorinya Darwin yang bilang bahwa kalian awalnya dari kera. Ya enggak apa-apa lah, kan jujur saja, kalau berkaca kan memang enggak jauh-jauh dari Oke, ini maksudnya evolusi rohani ya, evolusi spiritual. Secara spiritual, intelektual manusia itu pembuktian dirinya semakin beradab adalah kemampuannya menaklukkan insting-insting kebinatangan. Bukan mematikan, tapi menaklukkannya. Ini filosofi pertama. Filosofi kedua, ahimsa itu adalah energi kreatifnya kebenaran. Jadi ketika kita menjalankan ahimsa, pantang kekerasan, itu kan mendorong kita untuk lebih kreatif dalam memperjuangkan kebenaran. Kalau sekedar saya benar kamu salah, maka kita perang, kamu saya kalahkan. Nah, itu simple logikanya kayak gitu. Logika menang kalah ya berarti nanti yang kalah habis, yang salah kalah dan habis, yang menang, yang benar kemudian unggul. Kan logika sederhananya begitu. Tapi hidup ini tidak sesimpel itu. Memperjuangkan kebenaran itu kadang-kadang ya tidak harus konfrontatif dengan logika menang kalah. Ya kalau bisa kebenaran itu memenangkan semua. Semuanya, tidak sekedar aku yang menang kamu kalah. Ya kalau bisa kamu yang semula salah bisa jadi benar. Sehingga anti kekerasan ini mungkin tidak simpel, tapi menuntut kreativitas yang luar biasa saat kita memperjuangkan kebenaran. Makanya orang yang mengambil jalan ahimsa, anti kekerasan itu ya perlu kreativitas lebih. Tidak sekedar ayo bertempur antara kebenaran dan kejahatan, pasti nanti menang kebenaran. Itu sesimpel itu jargonnya, tapi kan dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Maka alangkah baiknya kalau kita milih jalan yang tidak keras. Yang itu justru bisa membawa yang semula musuh bisa jadi teman.
Yang semula salah sekarang bareng-bareng menghidupkan kebenaran. Oh, ini istilahnya energi kreatifnya kebenaran. Ketika kita menghidupkan kebenaran, di situ energi kreatif kita berlimpah ruah. Kita punya banyak ide, banyak gagasan. Melawan, iya, tapi tidak keras. Lah terus caranya gimana? Wah, itu kan butuh kreativitas. Saya pingin dia sadar sih, caranya gimana ya. Kalau diingatkan langsung tersinggung. Kalau dipukuli urusannya penjara. Kalau kan kalian perlu kreatif akhirnya. Itu yang disebut kebenaran yang membawa energi kreatif. Itulah yang ditawarkan oleh ahimsa. Maka nanti Gandhi juga punya banyak ide untuk menghidupkan kebenaran meskipun lewat jalur anti kekerasan atau ahimsa. Ini filosofi kedua. Jadi ahimsa punya filosofi yang pertama, proses perkembangan evolutif manusia yang semakin memanusia, meninggalkan unsur-unsur kebinatangan dalam dirinya, dan juga proses intelektual yang semakin kreatif untuk menghidupkan kebenaran. Yang ketiga, kalau ini ya wis apal ya. Ahimsa itu adalah perwujudan dari cinta. Tidak mungkin orang mau susah payah melawan dengan jalan anti kekerasan kalau tidak didasari cinta. Khususnya cinta pada sesama. Satu-satunya jalan yang membuat orang mau capek, mau lelah, mau berkorban. Meskipun aku sakit, meskipun aku sulit, tidak apa-apa. Demi yang lain, itu ketika makomnya ada di makom cinta. Kalau masih di makom untung rugi, masih di level aku dapat apa, kamu dapat apa, sulit orang mau berkorban, capek-capek mencari jalan terbaik untuk kebersamaan. Maka ahimsa adalah perwujudan dari rasa cinta itu sendiri. Kalau teman-teman ingin mengambil jalur ahimsa berarti apa? Ya harus jadi seorang yang penuh cinta, yang jiwamu tercetak, perilakumu terwujud dengan dasar cinta. Ya kalau ini cinta pada sesama. Jadi cinta di level, kalau masih ada kekerasan, ya kemungkinan belum ada cinta itu, atau cintanya belum sempurna, belum utuh. Apalagi kekerasan pada pasangannya sendiri, itu otomatis kalau terjadi itu perlu dipertanyakan, apa benar masih cinta? Karena cinta itu satu-satunya yang jadi bahan pertimbangan adalah kebahagiaan yang dicintai, bukan egoku yang terpenuhi. Maka menjalankan ahimsa adalah perwujudan dari jiwa yang mencintai itu sendiri. Jadi bahkan kalau di Mahatma Gandhi, beliau tidak suka dengan dikotomi manusia itu dalam hidup ini terbagi dua, yang satu kawan, yang satu lawan. Semuanya harusnya kawan. Meskipun karena saya mencintai semuanya, treatment saya berbeda-beda. Kalau ada teman yang baik, ya saya dukung. Kalau ada teman yang jahat, saya peduli, saya bantu dia biar jadi baik. Sementara kalau ada kawan dan lawan, ya yang teman didukung, yang lawan dihabisi. Dan logika ini yang banyak memunculkan tragedi-tragedi dalam keseharian manusia sepanjang sejarah. Karena cara berpikirnya mana kawan, mana lawan. Dan itu kan kita alami kan tiap hari. Bahkan yang di satu kelompok, mungkin yang di satu agama, bahkan yang di satu organisasi, itu ya kita mikirnya selalu begitu. Ya organisasi saya dengan dia sama sih Pak. Cuma saya kan kubu ini, dia kubu sana. Itu kan selalu kita pakai logik dua itu. Yang satu kawan, yang satu lawan. Ya kalau menurut Gandhi, ya mbok yo semua kawan saja. Dia saudara saya, dia kawan saya, ya kebetulan alirannya beda, kebetulan agamanya beda,
kebetulan negaranya beda. Kebetulan kan gitu lebih indah daripada kita pakai logika kawan dan lawan. Nanti apa-apa dipakai kategori dua ini nanti. Ini ada yang ngaji filsafat kawan, ada yang lawan. Ini mesti nyari-nyari lemahnya ini mesti. Mesti nyari-nyari kelirunya. Ini kalau kita pikirnya begitu ya kita sendiri yang capek nanti. Jadi kalau versi Gandhi, yuk kita cintai semuanya saja. Meskipun tentu saja cara mencintainya beda. Orang yang benar didukung, kawan yang salah diluruskan. Jadi dengan cara meluruskan yang tentu saja tanpa kekerasan. Baik, tak lanjutkan ya, ndak apa-apa lah, wis jam 09.00. Nanti sisanya tanya jawab. Kata Gandhi, cinta tidak pernah meminta, dia senantiasa memberi. Cinta mungkin membawa penderitaan, tetapi tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Sedangkan kebencian hanya membawa kepada kemusnahan. Jadi benci dan kekerasan itu yuk dihindari. Mungkin kita sedikit jewer, mungkin kita sedikit nyenggol teman kita, tapi bukan karena kita ingin balas dendam atau kita ingin menyakiti dia. Kita hanya ingin mengingatkan dia untuk jadi lebih baik. Sama sekali tidak ingin untuk menyakiti dia, untuk merusaknya. Jadi ini rumusnya orang mencintai. Oke, kita lanjutkan biar tuntas. Filosofi ahimsa selanjutnya, jangan salah, ini kemarin-kemarin sudah dijelaskan di tokoh-tokoh sebelumnya, tanpa kekerasan itu bukan berarti lemah. Orang yang mampu menghidupkan jalan anti kekerasan itu justru dia kuat dan pasti menang. Kenapa? Begitu dia milih jalan anti kekerasan, dia sudah menang. Karena hanya di level ikhtiar ini kan kuasa kita. Hasil itu kan di luar kuasa kita. Jangan dikira beliau Mahatma Gandhi ini sukses luar biasa dengan konsepnya ini. Bahkan beliau sendiri jadi korbannya. Bahkan sampai hari ini konflik itu di India sana tempat beliau masih ada, mungkin masih sangat kuat. Konflik antara Hindu dan Muslim. Tapi bagi beliau, kemauan dan kesediaan untuk memilih jalan anti kekerasan itu sudah kemenangan bagi kemanusiaan itu sendiri. Meskipun ya sebenarnya logika menang kalah itu tidak dipakai dalam ahimsa. Hidup ini tidak tentang menang kalah, tapi tentang tegaknya kebenaran untuk semua saja. Jadi kalau ada menang kalah nanti masih ada leveling. Ada manusia level tinggi, manusia level rendah, dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan menang kalah. Ya kemenangan itu hakikatnya kesediaan kita, keterbukaan kita untuk memilih jalan yang tidak keras. Memilih jalan yang manusiawi. Jadi kemenangannya adalah kemenangan kemanusiaan itu sendiri. Itulah menariknya filosofi ahimsa. Filosofi yang anti kekerasan. Ini kalimat beliau. Keyakinan saya, meskipun ada yang bilang kok tidak sukses ahimsanya, keyakinan saya tetap kuat seperti sebelumnya. Tidak ada harapan bagi dunia yang sedang menderita ini kecuali melalui jalan tanpa kekerasan yang ketat dan lurus. Jutaan orang seperti saya mungkin gagal membuktikan kebenaran ini dalam hidup mereka. Namun itu adalah kegagalan mereka, bukan gagalnya hukum-hukum abadi ini.
Jadi ya sederhananya kalau saya gagal bukan berarti ahimsa itu salah. Kalau saya tidak sukses bukan berarti prinsip anti kekerasan itu keliru. Ya ini mungkin kelemahan saya, mungkin sederhananya begitu. Tapi prinsip ini esensial dan abadi. Jadi semua orang harus fokus ke sini. Kalau dunia ini kekerasan dibalas kekerasan, kita biarkan saja siklus kekerasan itu terjadi, ya kita semua tidak lama lagi akan hancur. Kalau hanya demi siklus 5 tahunan kita keras-kerasan, kita tidak ambil peduli dengan kekerasan yang kita lontarkan, ya tidak lama lagi kita bareng-bareng akan mengalami kemerosotan kemanusiaan yang luar biasa. Maka kata Gandhi, ya mungkin saja saya gagal, tapi kegagalan itu bukan berarti bukti bahwa prinsip saya keliru. Kata Gandhi, saya tetap yakin bahwa inilah solusi untuk dunia hari ini. Baik, oke ya, itu secara umum gambaran tentang ahimsa.